Halo Halo semuanya, semuanya. selamat datang di acara podcast dari LPM Suara Ekonomi. Sebelumnya kita kedatangan tamu nih dari KIPM. Nah, boleh nih kenalan diri dulu nih. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Irdan Hadikusuma sebagai Ketua KIPM UP. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Salma Atika sebagai Ketua Divisi Research and Development KIPM UP. Halo. Wah, kita kedatangan kamu nih dari KIPM. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih, KIPM itu apa sih, Kak? Oke, gini teman-teman. Jadi KIPM itu adalah singkatan dari Komunitas Investasi Pasar Modal, di mana kita ini ada di bawah di dalam lingkup galeri investasi. Jadi galeri investasi ini adalah fasilitas yang ada di FEB UP, diketuai oleh koordinator galeri investasi yang ditunjuk oleh Dekan FEB UP. Kalau KIPM sendiri ini adalah sebuah organisasi, kita sebagai penggerak dari kegiatan di galeri investasi ini untuk mengadakan kegiatan edukasi dan pelayanan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi UP gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman dari LPM Suara Ekonomi, bukan teman-teman sih, maksudnya kayak teman-teman dari Universitas Pancasila ini, kalau mau join KIPM tuh syaratnya apa aja sih, Kak? Oke, teman-teman bisa nih join gabung bersama kita KIPM UP. Teman-teman syaratnya itu teman-teman mahasiswa aktif FEB UP, lalu nanti teman-teman mengikuti diklat nanti akan diselenggarakan oleh KIPM UP. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembicaraan ya teman-teman tentang pengenalan saham. Nah, sekarang kita mau nanya nih, kalau dari kakak-kakak sekalian itu saham itu apa sih, Kak? Kenapa kita harus menanamkan saham? Dan juga apa itu pasar modal? Oke, aku jawab dari saham itu apa ya? Iya. Saham itu adalah surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan sebagai bukti kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau pasar modalnya itu, pasar modal kan dari namanya aja kita udah tahu pasar modal. Seperti yang kita tahu kan kalau pasar itu menjual kayak ikan, bahan-bahan makanan dan banyak dan hal barang-barang yang lain masih banyak kan. Tapi kalau di pasar ini itu berbeda dari pasar lainnya. Jadi kalau di pasar modal ini itu tuh tempat untuk menawarkan modal-modal yang mereka miliki untuk seseorang itu memulai suatu usahanya. Dan di pasar modal ini terdapat dua pihak. Ada pihak yang membutuhkan dana, kita sebut sebagai emiten atau pemerintah, dan juga pihak yang berkelebihan dana atau yang menawarkan modal, yaitu kita sebut sebagai investor. Kira-kira Kak, bagaimana ya cara untuk memulai investasi saham? Untuk memulai investasi saham itu, pertama-tama kita harus menganalisis dari tujuan dan resiko terlebih dahulu nih. Karena sebagai investor itu biasanya dia memiliki 3 tujuan. Yang pertama, dia ingin memiliki perusahaan tersebut. Yang kedua, dia ingin mendapatkan dividen. Dan yang ketiga, dia ingin mendapatkan capital gain. Nah, capital gain itu selisih harga jual dan harga beli dari saham yang dia beli. Nah, setelah kita menganalisis tujuan dan resiko, kita membuka rekening saham dari platform yang telah kita tahu, seperti kayak platform Ajaib atau Bibit dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita menganalisis saham yang ingin kita beli nih, seperti saham BBCA, BBRI, melalui analisis fundamental dan teknikal. Kalau analisis fundamental itu kita bisa melihat dari laporan keuangan perusahaan, kita bisa melihat kinerja perusahaan itu bagus atau buruk, kita bisa melihat juga dari berita-berita yang menyangkut perusahaan tersebut. Dan kalau analisis teknikal, kita bisa menganalisis dari grafik pergerakan saham yang ada di TradingView juga bisa kita pakai gitu. Nah, terus gimana cara kita bertransaksi saham tersebut? Bertransaksi saham. Nah, seperti yang aku udah jelaskan, transaksi saham itu kan bisa kita lakukan ketika kita sudah memiliki rekening saham. Nah, ketika kita sudah membuka rekening saham, setelah itu kita analisis dulu nih saham apa yang ingin kita beli. Setelah kita tahu kita ingin membeli saham tersebut, kita langsung aja bertransaksi melalui rekening tersebut, melalui platform yang telah kita punya dari si rekening saham yang kita buka di situ. Misalnya kita buka di Ajaib, ya udah berarti kita belinya dari lewat Ajaib. Setelah itu kita baru melakukan transaksi saham melalui platform tersebut. Kalau dari kakak-kakaknya itu platform saham yang bagus itu apa aja, Kak? Oke, mungkin kalau yang kita pakai itu ada
KB Valburi Sekuritas, ada Stockbit, kalau teman-teman tahu semua. Nanti teman-teman bisa akses sih dari sekuritas itu. Mungkin kalau bingung, teman-teman bisa datang ke galeri investasi, nanti kita bantu di situ. Betul. Atau bisa cek akun sosial media dari KIPM-nya. Betul. Apa itu akun sosial media? Ada apa aja? Ada di Instagram. Instagram KIPM UP. Nanti Iya. teman-teman bisa cek nih kegiatan-kegiatan kita ngapain aja di situ. Ada websitenya nggak? Websitenya kita ada dari ini sih. Website sih enggak. Kalau Website sih websitenya belum ada. Tapi Cuman kita ada LinkedIn, terus juga TikTok juga. TikTok juga. Ya. Sebenarnya dari Instagram udah cukup sih, karena di situ kita setiap seminggu sekali ada konten Wah, dengan berbagai tema saham gitu. boleh cek tuh teman-teman. Kira-kira butuh modal berapa ya Kak untuk membuka rekening Epek? Untuk membuka rekening saham itu sebenarnya setiap platform itu menawarkan berbeda-beda. Cuman sebagai mahasiswa ya tentunya kita kan memiliki modal yang sangat terbatas, dan untuk aman aja nih di kantong, kita bisa mulai dari harga 100 ribuan. 100 ribu saja kita sudah bisa membuka rekening saham lah teman-teman. Jadi nggak perlu sampai yang 500 ribu, 1 juta. Itu boleh, tapi mungkin nanti ketika kita sudah memiliki uang yang lebih gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ini ada yang pengen naruh saham nih, apa sih keuntungan bagi mereka dan juga apa manfaat dari buat mereka? Beli saham ya. Ya. Keuntungan dari beli saham itu ya sebenarnya untungnya itu ketika kita mendapatkan capital gain nih, misalnya kita belinya di harga rendah, kemudian sahamnya itu sudah naik harganya. Nah, kan ketika kita menjual, kita mendapatkan selisih harga jual dan harga beli. Itu yang disebut kita capital gain. Kita bisa mendapatkan itu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dividen. Dividen itu biasanya setahun sekali dibagikannya, tapi ada juga beberapa perusahaan itu yang tidak membagikan dividennya gitu. Kira-kira itu untuk pembagian dividennya berapa persen ya Kak? Kalau untuk beberapa persen pembagian dividen itu tergantung lagi dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Jadi masing-masing perusahaan nih beda-beda nih, nanti ada keuntungannya mereka dapat berapa dan mereka nanti bagi berapa persen untuk dividennya gitu. Mau nanya deh, kalau misalkan ada ini orang mau ngeras saham nih, dia itu kena apa namanya? Kena biaya jual gak sih Kak? Oh, fee jual. Iya. Biaya jual kita pasti dikenakan ketika kita saat melakukan transaksi saham, entah itu beli ataupun jual, kita akan dikenakan fee tersebut sebesar pada umumnya sih 0,25%. Ya, Dan masing-masing 0,25%. sekuritas itu berbeda-beda. Iya. Tapi rata-rata itu 0,25%. Kalau untuk memilih saham yang bagus tuh kayak gimana ya Kak caranya? Memilih saham yang bagus. Misalnya bagus tuh Kak. Seperti yang aku jelaskan tadi ya, memilih saham yang bagus itu kita bisa melakukan melalui dua analisis, yaitu ada analisis fundamental dan teknikal gitu. Jadi ya kalau analisis fundamental itu kita bisa melihat dari laporan keuangan perusahaan yang kita bisa akses melalui website resmi mereka gitu. Misalnya kita mau tahu annual report BBCA, kita ketik aja annual report BBCA 2023, nanti keluar website resmi mereka dan di situ banyak ada annual report tahun berapa aja gitu. Kemudian kalau analisis fundamental selain annual report, kita juga bisa lihat dari berita-berita perusahaan tersebut yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Ada berita buruk kah atau ada berita baik kah mengenai perusahaan tersebut, karena itu bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dan pergerakan sahamnya. Itu melalui analisis fundamental. Kalau dari teknikal, kita bisa menganalisis grafik pergerakan saham itu melalui dari volume-volume saham menggunakan indikator-indikator yang ada pada Biasanya di sekuritas itu ada untuk menganalisis chart. Betul. Terus kalau misalkan kita mau tahu kapan harga saham itu naik dan kapan harga saham itu turun, gimana Kak? Apa melalui website itu atau gimana? Harga saham itu naik atau harga saham itu turun, biasanya di platform itu ada sih. Misalnya kayak platform Stockbit nih, itu setiap jam kerja bursa itu kan buka dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah itu kita bisa ngecek dari situ. Jadi itu di situ ada grafik sahamnya juga.
Kalau emang lagi naik ya hijau, kalau lagi turun ya merah. Dan harganya di situ juga kelihatan. Tapi pernah nggak sih kayak harga saham tuh turun drastis atau gimana? Oke, mungkin kalau itu bisa ini melalui pendekatan supply demand. Oh Jadi iya. dimana kalau ketika harganya sedang naik, Oh maka iya, betul. permintaan itu lebih banyak daripada penawarannya. Gitu kan, Sol? Iya, jadi kalau harga saham itu naik ketika permintaan itu lebih besar daripada penawaran. Tuh. Tapi ketika harga saham itu turun, ketika penawaran yang ditawarkan itu lebih besar daripada permintaan akan saham tersebut gitu. Itu akan mempengaruhi harga saham sih biasanya. Kira-kira apa risiko berinvestasi pasar modal dan apakah ada alternatifnya? Resiko, kalau kita bicara tentang resiko, tentunya setiap apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya ya. Nggak hanya di saham aja, apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Tapi untuk resiko di saham tentunya ada. Cuman baik lagi ke tujuan kita ingin mendapatkan apa dalam berinvestasi saham itu. Nah, biasanya kalau di saham ini, kalau high risk ada kata high risk high return. Jadi ketika resiko itu besar, kita juga kan mendapatkan return yang besar juga. Tapi low risk low return juga sama kebalikannya. Ya resikonya kecil tapi return yang kita dapatkan kecil juga gitu. Jadi balik lagi, kita mau mendapatkan returnnya seberapa nih, maka kita akan menanggung resiko dari return tersebut gitu. Oh ya nih Kak, aku mau lanjut pertanyaan aku. Menurut Kakak tuh lebih baik obligasi atau saham ya? Menarik nih, Sal. Lebih baik saham atau obligasi ya? Iya. Oke, jadi gini, balik lagi ke profil resiko teman-teman masing-masing. Saham itu kan yang tadi Salma bilang juga kan high risk, high return. Semakin besar keuntungan yang didapat, besar juga nih profil resiko yang akan kita dapat juga. Jadi balik lagi ke teman-teman, kalau modal kita masih dikit, lebih baik kita cari aman mungkin ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar juga banyak kok saham-saham yang harganya masih aman lah di kantong pelajar Iya, gitu di ya. kantong Teman-teman bisa pelajar. untuk invest tanpa modal yang besar gitu ya. Iya. Tuh. Kalau buat saham yang bagus nih, yang baik lah, yang nggak naik turun tuh, kira-kira apa ya? Nggak naik turun. Mungkin Ya. gini maksudnya banyak kan ya stabil. banyak Ya, stabil. saham yang kayak saham gorengan gitu ya, yang Ya. naiknya tuh cepet banget, turunnya juga cepet banget gitu ya. Mungkin untuk saham yang bagus di sektor, mungkin bisa teman-teman bisa lihat sektor perbankan, tapi lihat juga nih kondisi ekonomi teman-teman. Mungkin teman-teman gampangnya gini ya, kayak barang-barang yang teman-teman pakai keseharian, apa sih di balik itu pasti ada perusahaannya. Jadi ada yang namanya perusahaan terbuka. Yang perusahaan itu yang menjual sebagian kepemilikannya untuk mereka mendapatkan modal. Teman-teman bisa beli itu sahamnya seperti itu. Nah, Yaudah, oke, telah sampai di penghujung podcast dari Apa Yang Besar Ekonomi. Semoga apa yang kalian dengarkan juga dapatkan ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan juga terima kasih kepada Erdan dan juga Salma yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya. Atau teman-teman semua ada yang mau join ke KIPM, gimana nih cara join? Boleh banget teman-teman, boleh kepoin Instagram kita KIPM UP. Teman-teman juga bisa datang ke galeri investasi untuk nanya-nanya nih kegiatan kita tuh apa aja sih gitu. Teman-teman jangan lupa join nih, jangan lupa join. Jangan lupa join. Jangan lupa join, ditunggu di galeri investasi. jargon-jargon. Sebelum kita menutup podcast ini, kita jargon dulu kali ya. Ya, boleh kita jargon dulu ya. Udah tahu Boleh. kan? Sudah. Nah, lanjut. Suara ekonomi, Suara hati, suara jiwa, suara semesta. Lanjut aja. Terima kasih.